Sana ya. Ini sudah pakai celana ini. Orang tuh. Orang kecil ini. Ini apa sedangkan di HP kan terus kan. Baru tidak ada yang ambil Pak dia. Baru mau ambil sana. Terungkap motif di balik kasus pembunuhan seorang perempuan berinisial RI 13 tahun di Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Polisi mengungkap pelaku berinisial RP 19 tahun nekat menghabisi nyawa korban karena panik aksinya terbongkar. Wakapolres Bualemo Kompol Afandi Nur Kamedin menyampaikan bahwa peristiwa ini terjadi pada Minggu 15 Februari dini hari. Saat itu korban sedang dititipkan di rumah kakaknya yang merupakan istri dari pelaku. Modus awal pelaku yakni memberikan uang kepada korban untuk membeli makanan ringan di warung terdekat. Namun di balik pemberian uang tersebut, tersangka rupanya sudah memiliki niat jahat dan nafsu terhadap adik iparnya. Setelah itu, tersangka mulai membawa korban berpindah-pindah lokasi di lingkungan sekitar desa. Beberapa titik yang menjadi persinggahan adalah area di belakang rumah hingga ke bawah jembatan. Tidak hanya itu, tersangka juga membawa korban masuk ke area perkebunan. Dalam rentang waktu perpindahan lokasi tersebut, tersangka diduga melakukan perbuatan tidak pantas terhadap korban. Konflik memuncak saat tersangka kembali mengajak korban untuk mengulangi perbuatan tersebut, namun mendapatkan penolakan. Secara tegas, korban menyatakan niatnya untuk melaporkan perilaku bejat tersebut kepada orang tuanya. Mendengar ancaman korban yang akan mengadu kepada orang tua, tersangka pun seketika didera rasa panik. Ibtu Nur Wahid menjelaskan bahwa rasa panik itulah yang memicu pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan. Dalam kondisi gelap mata, tersangka kemudian melakukan kekerasan fisik yang sangat berat terhadap korban. Tindakan kekerasan tersebut berlanjut hingga mengakibatkan korban menghembuskan nafas terakhirnya. Hasil penyelidikan polisian menemukan bahwa korban menderita luka-luka akibat hantaman benda tumpul. Selain itu ditemukan pula bekas-bekas kekerasan fisik lainnya di sekujur tubuh korban. Setelah memastikan korban meninggal dunia, tersangka berusaha menghilangkan jejak dengan membawa jenazah ke pesisir mangrove. Jenazah korban kemudian dibuang ke laut dengan menggunakan sarana sebuah perahu. Pihak polisian menegaskan bahwa seluruh rangkaian aksi keji ini dilakukan oleh tersangka seorang diri. Sejauh ini tim penyidik belum menemukan adanya indikasi keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Kini tersangka telah resmi ditetapkan sebagai pelaku utama dan mendekam di sel tahanan sejak 17 Februari lalu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penyidik juga melapisi jeratan hukum dengan pasal-pasal terkait dalam KUHP dengan ancaman maksimal di atas 15 tahun penjara. Siap. Bang Ipang. Aduh. Abang Iker. Siap. Bang Ipang. Aduh. Abang Iker ya. Kasus pembunuhan remaja perempuan di Paguyaman Pantai berhasil diungkap oleh tim Ditreskrimum Polda Gorontalo setelah korban ditemukan tewas terapung di muara pantai Desa Buba. Korban diketahui berinisial R, desa warga Paguyaman Pantai. Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial RP yang mengakui melakukan kekerasan terhadap korban setelah upaya persetubuhan yang ditolak. Penyidik masih melengkapi alat bukti dan administrasi perkara sebelum proses hukum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, rekan Jeffrey. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Tribuners, saya melaporkan langsung dari Gorontalo terkait pengungkapan kasus kekerasan seksual yang berujung pembunuhan terhadap seorang anak perempuan berusia 13 tahun di wilayah Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Peristiwa tragis ini terjadi pada Minggu dini hari 15 Februari 2026 di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, kawasan pesisir barat, Provinsi Gorontalo. Lokasi kejadian berjarak sekitar 90 km dari pusat kota Gorontalo dan harus ditempuh melalui jalur darat selama 2 hingga 3 jam melewati sejumlah kecamatan dan kondisi jalanan yang relatif sepi, khususnya pada malam hari.
Wilayah Pagoyaman Pantai dikenal sebagai kawasan pesisir dengan pemukiman warga yang menyebar, sebagian berupa kebun serta hutan mangrove. Kondisi geografis ini menyebabkan sejumlah titik, terutama di area pantai dan mangrove, minim penerangan dan relatif sepi pada malam hari. Tribuners, korban berinisial RI, seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Saat kejadian, korban diketahui sedang dititipkan di rumah kakaknya. Namun pelaku justru merupakan orang terdekat korban, yakni iparnya sendiri, berinisial RP, berusia 19 tahun karena kakak korban adalah istri dari tersangka. Berdasarkan keterangan Wakapolres Bualemo, peristiwa terjadi sekitar pukul 00:30 waktu Indonesia Tengah. Pada malam itu tersangka diduga terlebih dahulu memberi uang kepada korban dengan alasan membeli makanan ringan di warung. Setelah itu tersangka membawa korban berpindah-pindah lokasi di sekitar lingkungan desa, mulai dari belakang rumah, area bawah jembatan hingga kebun. Dalam rentan waktu tersebut tersangka melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban. Ketika korban menolak ajakan pelaku untuk mengulangi perbuatan tersebut dan menyatakan akan melaporkan kejadian ini kepada orang tuanya, tersangka panik. Dalam kondisi panik itulah pelaku kemudian melakukan kekerasan fisik berat terhadap korban hingga korban meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban mengalami luka akibat kekerasan fisik serta tusukan benda tumpul. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, tersangka kemudian membawa jasad korban ke kawasan pesisir yang dipenuhi tanaman mangrove. Pelaku menggunakan sebuah perahu, jasad korban kemudian dibuang ke laut di wilayah pesisir Pagoyaman Pantai. Tribuners, jenazah korban baru ditemukan keesok harinya pada Minggu pagi oleh warga di wilayah muara sungai Pagoyaman Pantai. Penemuan ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Aparat Polres Bualemo langsung mendatangi lokasi, melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi jenazah korban. Polisi juga memeriksa sedikitnya 15 orang saksi untuk mengungkapkan rangkaian peristiwa secara utuh. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan, diantaranya pakaian korban dan tersangka, kemudian perahu yang digunakan untuk membuat jasad korban, serta sampel tanah dan daun dari lokasi kejadian. Jenazah korban sempat menjalani pemeriksaan awal di fasilitas kesehatan setempat, sebelum akhirnya dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Limboto untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini tersangka RP telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 17 Februari 2026. Polisi menegaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka seorang diri dan tidak melibatkan pihak lain. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak serta pasal berlapis dalam KUHP dengan ancaman hukuman maksimal di atas 15 tahun penjara. Tribuners, hingga saat ini penyidikan masih terus berlanjut guna melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Dari Gorontalo, saya kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Jeffrey, jurnalis Tribun Gorontalo. Selamat kembali bertugas. Kantor? Sana ya. Ini sudah pakai celana ini. Orang tuh? Orang kecil ini. Ini apa sedangkan di HP kan terus kan? Baru tidak ada yang ambil pada dia. Baru mau ambil ke sana belum dia. Mana polisi? Sebentar kemar. Nanti ada polisi. Nah ini. Iya. Iya. Ini di kepala ya. Iya di kepala. Ini di kepala ya. Ibu perempuan ini intap. Tahu. Kan rambu itu. Iya. Mana? Tahu. Mau itu makan sini. Tapi sudah pakai baju. Perempuan kau turun. Sudah pakai celana. Coba jangan tentar di sini ya. Tentar di kepala saya. Jadi penemuan mayat di desa itu So takut ini terbang-lubang. selamat.
Bang Ipang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.